Jadi orang-orang yang masih kelihatan pro dengan Jokowi ya siap-siap saja. Misalkan setelah ini setelah Hasan Nasbi mengundurkan diri, mungkin Budi Ari harus mundur. Ya karena ini tuh soal tinggal menunggu momentum aja gitu. Hasan Nasbi ada momentumnya tuh, kepala babi Tempo. Gitu. Mundurnya Hasan Nasbi ini karena fakta dia adalah orang yang ditaruh Jokowi di situ, dan Presiden serta orang di seputar Pak Presiden ini tidak nyaman lah dengan latar belakangnya yang dikenal sebagai Jokower dan juga pembenci Prabowo. Ya memang sebagian orang mencurigai bahwa sang pejabat Pak Hasan ini ditaruh oleh Jokowi, memang faktanya begitu. Tetapi bukan itu soalnya tuh. Kalaupun dia ditaruh oleh Jokowi dan dikendalikan oleh Jokowi, di remote dalam proksi politik oleh Jokowi, tetapi publik tidak melihat itu. Publik melihat kapasitas ansih dari si pejabat ini, kan itu intinya tuh. Dan ya akhirnya merembet bahwa seolah-olah Pak Prabowo masih dikelilingi oleh agen-agen Jokowi. Akhirnya begitu terbacanya. Dan mungkin juga Gerindra merasa begitu. Tapi sekali lagi kita mau cari orang yang betul-betul paham apa artinya retorika dalam komunikasi politik, tetapi sekaligus cara berpikir yang memungkinkan orang menyetarakan antara isi komunikasi itu dengan pikiran presiden. Jadi kalau mau jujur sebenarnya pernyataan Hasan itu bukan misalnya sebagai bentuk rasa maaf terkait dengan pernyataan politiknya yang dinilai kontroversial dan blunder beberapa waktu yang lalu. Tapi kalau saya membaca clue-nya, sepertinya pernyataan Hasan itu menegaskan bahwa ada sesuatu yang sudah tidak lagi diatasi oleh Hasan dan persoalan itu di luar kemampuan. Itu artinya apa? Mungkin Hasan ini menganggap persoalan komunikasi politik itu bukan lagi menjadi urusan dirinya. Karena kalau mau jujur sebenarnya setelah ada jubir Istana Baru yang itu juga merupakan dari Mensesnek negara, maka secara perlahan memang peran-peran kawan-kawan PCO itu kan dinilai tidak terlampau signifikan. Semakin menimbulkan pertanyaan gitu. Persoalan apa yang nggak bisa diatasi gitu. Di negeri ini semua bisa diatasi, apa yang nggak bisa gitu. Undang-undang aja bisa diubah kok. Apalagi cuma urusan remeh-temeh kayak gini. Pasti bisa gitu. Semua itu bisa diatasi. Tapi ya kalau kalimat selanjutnya dia harus tahu diri dan sebagainya, maka itu saya berkesimpulan dalam logika saya ya kayaknya dia emang udah nggak dianggap atau nggak dipakai lagi. udah ya nggak diajak aja lagi. Dan itu Pak Prabowo lagi pula sebagai kepala PCO kan Hasan Nasbi ini juga tidak pernah diperankan sebagai jubir presiden. Ya tentu saja pejabat utama yang mengatur komunikasi politik atau komunikasi publik presiden harus orang yang betul-betul paham tentang watak, tentang gestur, tentang psikologi presiden. Jadi benar bahwa kalau seseorang tidak mengerti attitude presiden atau sebetulnya sifat etis dari presiden, maka dia tidak bisa menjalankan secara maksimal fungsi komunikasi publik itu. Tentu publik bertanya-tanya, apa yang sebenarnya membuat Hasan Nasbi mundur dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan? Karena terkesan tidak ada angin dan tidak ada hujan, kemudian tiba-tiba menyatakan mundur. Kenapa begitu? Karena memang beberapa waktu yang lalu ketika terjadi kekisruhan, pernyataan-pernyataan Hasan yang dinilai kontroversial terkait dengan teror kepala babi yang dialamatkan kepada kawan-kawan Tempo, pernyataannya itu dinilai tidak punya simpati dan kemudian tidak punya rasa respect terhadap teror yang dialamatkan kepada jurnalis Tempo. Wajar kalau kemudian banyak pihak yang kemudian memperbincangkan apa sebenarnya yang kemudian membuat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi itu menyatakan mundur ya, dan terkesan ini secara tiba-tiba dan mendadak. Kalau melihat kinerjanya PCO yang selama ini juga biasa-biasa aja gitu ya. 6 PCO ini pernah juga saya kontak beberapa orang, wah Mas Hartono saya nggak bisa bicara karena belum dapat arahan. Nah saya kontak bahasannya aksesnya susah, jadi nggak dapat pikiran presiden itu. Dan di belakang kebijakan presiden ada rumus-rumus politik, diplomasi yang tidak mungkin diucapkan.
Nah, seorang pejabat dia harus mampu, pejabat komunikasi ini, apalagi kepala kantor komunikasi presiden, dia harus mampu membaca seluruh aspek persona dan bukan personal ya, aspek persona. Jadi penampilan, watak intelektual presiden, watak kultural presiden, watak sosial presiden, dan itu yang akan terwakili di dalam pengkalimatan oleh sang juru bicara. Nah, kalau juru bicara nggak mampu satu aja di situ, itu artinya dia tidak bisa mewakili presiden. Jadi saya kira problemnya di situ tuh, dan publik tentu dengan mudah melihat siapa yang layak mengganti kedudukan itu. Sebenarnya kalau melihat dari sisi fundamental politiknya, itu pasti ada alasan-alasan yang melatar belakangi, dan itu jauh lebih besar dibandingkan hanya soal 1-2 isu. Karena fundamental politik itu jauh lebih complicated atau jauh lebih besar bobotnya dibandingkan fundamental soal analisa saham dan sebagainya, itu analisa fundamental perusahaan. Politik ini jauh lebih rumit dan solid dan meyakinkan gitu. Sehingga kalau ada 1-2 kesalahan, kalau di perusahaan itu bisa dipecat, itu SP1, SP2 pecat gitu ya. Di politik, kalau fundamentalnya kuat, berkali-kali melakukan kesalahan, bisa dipertahankan masih. Sederet kontroversi Hasan Nasbi yang mundur dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mundur dari jabatannya. Hasan Nasbi menyebut ia sudah mengajukan pengunduran pada 21 April 2025. Hasan menjelaskan pengunduran diri adalah jalan terbaik demi kebaikan komunikasi pemerintahan Presiden Prabowo. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus permintaan maaf kepada Presiden Prabowo jika belum bekerja sesuai harapan. Surat pengunduran diri Hasan Nasbi diserahkan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada 21 April lalu. Pertengahan Maret lalu menjadi kemunculan terakhir Hasan Nasbi di hadapan wartawan. Saat itu ia merespon teror kiriman kepala babi yang ditujukan kepada jurnalis Tempo, Francisca Christie. Ucapannya menuai kritik keras karena dinilai tidak empatik. Sebelumnya pada 17 Maret Hasan Nasbi juga sempat mengeluarkan pernyataan terkait polemik revisi RUU TNI. Dalam unggahannya di media sosial di akun X, Hasan menyinggung soal adanya provokasi dan narasi bohong tentang RUU TNI dan segelintir orang. Ia mempertanyakan permintaan maaf lalu menghapus unggahan tersebut, namun tidak sedikit pengguna X yang telah mengabadikan unggahan itu melalui tangkapan layar. Pola komunikasi Hasan Nasbi pun dipertanyakan oleh sejumlah pimpinan media dalam diskusi dengan Presiden Prabowo. Presiden menilai pernyataan Hasan Nasbi dalam respon aksi teror kepala babi terhadap redaksi Tempo adalah tindakan yang teledor dan keliru. Hasan Nasbi yang dikenal sebagai konsultan politik dan pendiri lembaga survei Kirus Network resmi dilantik sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada 19 Agustus 2024. Sebelum bergabung di lingkungan istana, Hasan Nasbi pernah menjadi juru bicara TKN pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.